Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Syedul Afkar dari Prodi HES Unit 2. Di sini saya akan mempraktekkan khutbah Jumat di mata kuliah Keterampilan Agama. Khutbah Jumat yang saya bawa berjudul Jelang Pemilu, Hindari Mengumbar Aib Diri dan Orang Lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Mewakili khutbah Jumat ini, hari ini marilah kita senantiasa mengingatkan akan segala anugerah yang telah dikarunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk kemudian kita harus bersyukur dan gunakan jalan kebaikan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya sebagai khatib ingin mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Seperti yang kita tahu, tidak lama lagi kita akan menjelang pemilu 2024. Kita sudah melihat tayangan di berbagai informasi media terkait dengan agenda pesta demokrasi. Tak terkecuali di media sosial, sudah mulai tersebar beragam informasinya. Hal tersebut menunjukkan keadaan yang bagus untuk sebuah negara yang menjunjung tinggi akan demokrasi. Namun jika kita lihat di sisi lain, salah satu dampak negatif dari agenda 5 tahunan ini adalah betapa mudahnya seseorang baik di kehidupan nyata maupun di media sosial mulai membuka aib yang tidak sepaham dengannya, melempar tudingan, mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarluaskan dan bahkan mengarah ke fitnah dan kebohongan. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam Al-Qur'an yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, dan janganlah kamu mengunjingi atau menggibah sebagian yang lain. Apakah seorang dari kamu suka memakan daging saudara yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Selaras dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga melarang mengumbar aib orang lain, sebagai sabdanya yang berarti yang ada artinya, jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta, dan janganlah kalian mencari aib orang lain. Jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kita seperti yang diperintahkan Allah, kita dilarang untuk mengumbar aib orang lain, bergibah, dan jangan saling menebar kebencian. Seperti yang kita lihat, terkadang saat ingin memasuki pemilu, banyak caleg-caleg yang mulai menampilkan kebohongan, bahkan ada tujuannya hingga ke arah kepada fitnah. Jadi ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kata aib memiliki arti malu, celah, noda, salah ataupun kekeliruan. Aib ini dia berupa peristiwa, keadaan, atau suatu penjelasan. Seringkali aib
sendiri maupun orang lain diumbar secara sadar maupun tidak sadar kepada orang lain, bahkan diviralkan di media sosial. Aib merupakan sesuatu yang digambarkan buruk, tidak terpuji dan negatif. Agar terhindar dari mengumbar aib diri dan orang lain, setidaknya ada dua hal pengingat bagi kita. Yang pertama, selain mengingat ayat dan hadis yang telah khatib baca dan terangkan tadi di awal, secara psikologis tentu tidak ada orang yang ingin aibnya tersebar luas, termasuk dari kita sendiri. Maka sebelum kita memiliki pikiran buruk untuk menyebarkan aib seseorang, renungkanlah apabila kita pada posisi orang itu. Jadi kita tidak boleh mengumbar aib seseorang. Bayangkan kita ada di posisi orang itu, bagaimana perasaan kita. Yang kedua, kita juga perlu mengingat keutamaan lagi orang-orang yang menutup aib orang lain. Rasulullah pernah bersabda, yang artinya barang siapa menutup aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia akhirat. Kita bisa terlihat baik di mata orang lain pun semata-mata karena rahmat Allah yang menutupi aib kita. Kita sebenarnya ada aib, cuma Allah menutupi aib kita. Maka berupalah untuk menutup aib diri kita sendiri juga orang lain. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk berbuat kebaikan serta menjauhkan kita dari hal-hal yang dapat memunculkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.